Shalom teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anak ruas HKBP yang pastinya sudah terkenal dan saat ini diberikan kepercayaan menjadi tim kaji sentralisasi keuangan, yaitu Bapak Insinyur Syukur Nababan. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Shalom Horas. Ya, yang ingin kami tanyakan Pak, sebagai tim kaji sentralisasi keuangan nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak dengan sentralisasi keuangan yang direncanakan akan dilaksanakan di HKBP Pak? Ya, sentralisasi keuangan sekarang ini sudah berada di titik sosialisasi kepada grassroots, yaitu seluruh pendeta dan juga penetua-penetua yang ada di setiap kuria atau resort HKBP di seluruh Indonesia. Ini adalah sosialisasi yang kedua dengan 5 distrik. Nanti kita akan lanjutkan sosialisasi yang ketiga itu di Pekanbaru dan berlanjut juga ke arah Jawa. Nah, sentralisasi itu adalah di mana selama ini setiap huria HKBP yang kita sebut dengan desentralisasi itu berdiri sendiri secara keuangan, bahkan secara organisasi. Yang menyatunya ya hanya pendetanya, tetapi pengelolaan HKBP itu sebenarnya berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa HKBP itu di dalam satu tubuh organisasi gereja. Nah, kita bicara tentang sentralisasi keuangan. Nah, sentralisasi keuangan yang dimaksud itu adalah bahwa seluruh kebutuhan pelayan, apakah itu balanjo dan lain-lain, kebutuhan program huria, kebutuhan program resort, kebutuhan program distrik, kantor pusat, lembaga-lembaga HKBP, semuanya itu melalui satu pintu, yaitu dari kantor pusat. Jadi ya ibarat sebuah negara ya ASN-nya itu dibayar oleh negara. Jadi bukan dibayar oleh setiap kabupaten kota ya. Nah, maka nanti tentu ada potensi keuangan. Ada potensi keuangan huria itu nanti disetor kepada kantor pusat atau kepada tim kepada sentralisasi, maka sentralisasi yang diselesaikan. Nah, ini akan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di HKBP selama ini. Selama ini terlalu banyak hal-hal yang non teknis, bukan pelayanan yang didiskusikan di huria itu. Perdebatan yang sangat bahkan menuju sangat sengit antara pelayan yang baru masuk dengan penetua yang ada di huria tersebut, diskusi tentang balanjo dan lain-lain. Jadi setiap tahun pada saat membuat anggaran ya di situ energi yang sangat yang habis, bukan lagi pelayanan program. Nah, tetapi nanti ke depan dengan sentralisasi ini ya sudah tidak ada lagi itu, ya datang pelayan, tugasnya adalah membangun, membina, meningkatkan kepercayaan ruas, tidak ada lagi pembicaraan anggaran di sana. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi di acara sosialisasi, sebagai tim kaji nih Pak, pasti Bapak sudah paling paham nih tentang sentralisasi keuangan yang akan dilaksanakan di HKBP. Menurut Bapak sendiri, apa sih kelebihan dan kekurangannya jika sentralisasi ini akan dilaksanakan di HKBP? Tentu saya sudah menjelaskan tadi tentang kelebihannya. Ini akan menyelesaikan seluruh persoalan dan juga kesetaraan dari seluruh pelayan HKBP. Jadi karena balanjo atau gaji ya tidak lagi menjadi tanggung jawab huria, tetapi menjadi tanggung jawab HKBP ya. Nah, itu intinya. Jadi kesetaraan, kebersamaan. Jadi gereja besar itu akan otomatis bisa membantu gereja-gereja yang lagi bertumbuh. Kalau bicara kekurangannya, aku nggak tahu kekurangannya karena saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang punya kelemahan. Ya, jadi kita optimis. Artinya kalau bukan masalah optimis dan tidak optimis. Kalau saya tidak yakin dengan ini ada kelemahan, saya tidak akan mau ikut terlibat di persoalan ini. Saya percaya ini akan membawa HKBP akan kokoh, kuat, di samping kita nanti pelan-pelan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, karena masih banyak sekali persoalan-persoalan di HKBP. Tetapi satu persoalan dasar kita selesaikan dulu, urusan keuangan HKBP. Ya, jadi Bapak sebagai tim kaji yakin nih Pak ya bahwa ini sangat tepat dikerjakan di HKBP, menyelesaikan segala permasalahan yang selama ini sering terjadi akan terselesaikan dengan sentralisasi keuangan ya Pak ya. Saya tidak mau mengerjakan yang tidak saya yakin. Iya, jadi kita yakin 100% ya Pak ya. Jadi harapannya juga seluruh bagaimana saya bisa datang berbicara di depan ratusan orang ya di toko-toko gereja kalau saya sendiri ada keraguan. Ya. Jadi artinya ini saya sudah simulasi pada saat saya diminta Eporus untuk mengkaji dan membangun sebuah sistem. Jadi sebelum ditanyakan orang ke saya sudah buat list pertanyaannya, apa kelemahannya, apa pertanyaan apa ini, dan saya sendiri kejawab. Jadi kalau ada diskusi pertanyaan begini sebenarnya itu saat saya
saya memulai, saya sudah tanya kepada diri saya sendiri. Ya. Nah, yang terakhir Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai tim kaji sentralisasi keuangan untuk seluruh HKBP secara keseluruhan tentang sentralisasi keuangan ini, Pak? Saya hari ini sangat bangga menjadi putra HKBP, menjadi ruas HKBP. Tadinya ada rasa takut saya, ya, rasa worry bahwa dalam waktu tempo singkat, Sintua bisa memahami, apalagi pemegang keuangan bendahara-bendahara itu dalam tempo cepat bisa memahami tentang sentralisasi ini. Tadi saya berpikir akan mendapatkan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan negatif. Nah, 2 kali sentralisasi yang saya dapatkan adalah aura keyakinan daripada mereka bahwa ini juga adalah salah satu jawaban untuk seluruh penyelesaian persoalan HKBP. Ya, jadi kita harus mendukung sentralisasi keuangan ya Pak ya. Kita harus mendukung. Ya, harus didukung. Iya. Sampai saat ini belum ada yang menentang. Iya. Jadi sebenarnya ini kan masalah konsep. Ini dibicarakan HKBP 20 tahun, 30 tahun yang lewat, tapi konsepnya salah. Iya. Jadi kalau salah konsep yang nggak masuk akal, gimana konsepnya? Misalnya harus ada dana awal 300 miliar, uang itu dari mana? Kalau bisa bicara kita 300 miliar, uang ada dana abadi. Nah, kan, kalau nggak ada yang masuk, ini bocor untuk biaya. 300 miliar ini akan habis. Jadi intinya bukan itu, berapa masuk, berapa keluar. Masuknya harus lebih besar dari yang keluar, kan itu konsepnya. Nah, saya membuat konsep itu. Berapa masuk, berapa yang keluar. Nah, harus lebih besar yang masuk dari yang keluar. Nah, nanti kan makin banyak nih. Maka kita akan memiliki dana abadi. Ke depan nanti HKBP akan terlibat membantu pengembangan gereja-gereja, bahkan membangun bangunan fisik di gereja-gereja 5-10 tahun nanti. Itu HKBP harus sudah ada pelayanan-pelayanan sending dan apa semua nanti akan jalan. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Demikian teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Syukur Nababan sebagai tim kaji, bahwa sentralisasi keuangan sudah diatur sedemikian rupa dan akan transparan melalui web ya Bapak ya, tentang sentralisasi keuangan. Jadi di era digitalisasi sekarang kan itu bisa transparan semua, bisa dilihat berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan siapa yang terima. Nah, kalau tidak digital kan susah. Jadi digital itu bisa terbuka. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan tim kaji sentralisasi keuangan HKBP Bapak Insinyur Syukur Nababan. Shalom. Ora shalom.